Oke, kembali lagi di channel Ridwan Hanif bersama gue Ican, dan kali ini kita ada di vlog The Civic Story. Seperti di video sebelumnya, kita akan membuat body fiber untuk mobil Vario kita. Nah, fungsinya untuk pengentengan mobil Vario ini sendiri. Kita akan membuat mulai dari kap mesin, fender, bumper, 3 pintu, dan bagasi bagian belakang. Begitu juga kita akan buat diffuser di bagian belakangnya. Nah, di sini udah dilakukan proses fitting. Kita udah tempatin di sini kap mesin standarnya, fender standarnya, dan bumper juga bumper standarnya kita pasangin. Nah, sedangkan lampu di sini kita pasangin Vario yang udah model facelift. Karena memang kita ngikutin bumpernya itu model EK9. Jadi EK9 itu lampunya sama kayak Vario yang facelift. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sana kap mesin sudah mulai dibuat moldingnya, bahkan udah dicetak juga layer pertama bagian atas dari kap mesin. Yuk kita lihat yuk. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah molding dari kap mesin bagian depan. Nah, bagian bawah ini yang berwarna hitam ini adalah moldingnya. Sedangkan fibernya ini udah dicetak, tapi ini baru layer pertama bagian atasnya. Sedangkan tulangannya nanti dibikin berbeda dan itu akan ditempelin. Coba kita lihat ya sekarang fibernya ya. Nih, fibernya. Jadinya seperti ini. Dan ini masih proses penjemuran agar resinnya benar-benar kering. Katanya kalau resinnya udah benar-benar kering, ini pasti akan lebih enteng lagi. Target pembuatan kap mesin ini rencananya beratnya mungkin akan mencapai sekitar 3,5 kilo. Sedangkan kap mesin bagian depan kita pernah nimbang itu beratnya kurang lebih 7,5 kilo. Jadi penyusutannya lumayan banyak. Nah, sekarang kita taruh dulu. Kita ke belakang. Kita akan lihat proses pembuatan tulangan bagian bawahnya dan pembuatan molding untuk ketiga pintu dari Civic Vario. Oke, sekarang kita udah di bagian belakang dari bengkel, dan di sini adalah lagi proses pelepasan. Ini apa sih, Mas? Apa? Fill ply. Fill ply. Ini fill ply. Ini bahan untuk memvakum, Mas ya, memvakum bagian dari fiber yang udah di molding ini, Mas ya. Nah, ini di bawahnya moldingnya sama kayak yang tadi kita lihat di depan, cuma itu kan untuk layer atas. Ini untuk bagian bawahnya, moldingnya ini, dan fibernya adalah di dalam sini, Mas ya. Nah, ini fibernya di dalam sini. Jadi memang tadi setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Jasa juga, ini pembuatan fibernya ini memang dilebihin nih, Mas ya. Iya. Dan nanti ini di trimming, disesuaikan sama bentuk aslinya. Kenapa nih, Mas, dilebihin, Mas? Supaya gampang bukanya. Supaya gampang bukanya, dan mungkin pada saat ditarik juga biar nggak ini kali, Mas ya, iya, biar nggak ngelotok ya, nggak rusak bagian yang udah bagian yang bakalan dipakainya gitu, Mas ya. Bagian utamanya betul gitu. Nah, terus setelah ini kan dikupas, Mas ya. Iya. Terus ini diangkat, terus di trimming gitu. Terus setelah di trimming itu biasanya diapain, Mas? Kita satuin, treatmentnya? kita satukan sama yang atas tadi. Oh, disatuin? Iya, itu ini kan inner. Ini innernya, itu outernya, itu layer bagian atasnya, ini bagian dalamnya ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Mas, nyatuinnya itu pakai lem khusus atau pakai resin juga, Mas? Pakai resin juga. Pakai resin juga ya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman lihat tuh kap mesinnya itu bagian atasnya kan kemarin di video sebelumnya kita rencanain mau dibolongin, tapi itu kan tadi kan nggak ada bolongan sama sekali. Jadi rencananya itu prosesnya gimana, Mas ya? Setelah disatukan, kita fitting dulu. Oke. Terus tentukan mau jarak berapa senti untuk biar pas, Mas ya. Jadi prosesnya itu memang dibuat bentukannya sesuai standar dulu, baru nanti pas sudah didudukin di sasisnya, baru kita lihat nanti prosesnya itu pengukuran jarak bolongan yang kita mau itu berapa senti dari bagian paling depan, mungkin gitu, Mas ya. Maunya di mana gitu. Maunya di mana. Jadi rapi, Mas ya. Iya. Gitu. Oke, karena memang ini baru buat pertama, kita moldingannya sedangkan moldingan standar ya. Ini standar. Bukan moldingan yang langsung memang dibuat dengan bolongan. Nah, terus sekarang proses Vario tuh apalagi, Mas ya? Lagi ini, Mas ya, kalau nggak salah lagi bikin pintu ya? Lagi mold untuk pintu. Lagi molding pintu ya? Yuk kita lihat yuk molding pintunya. Oke, sekarang kita di bagian tempat pembuatan molding. Di sini teman-teman bisa lihat prosesnya juga udah dilakukan. Ini pintu depan dan ini pintu belakang sebelah kiri, dan di sebelah sana pintu belakang sebelah kanan. Nah, Mas, bisa dijelasin nggak, Mas, moldingnya itu ini pakai apa nih, Mas? Karton gitu, Mas ya? Ini namanya infraboard. Intraboard. Infra. Impraboard ya. Iya.
Nah itu prosesnya gimana sih Mas? Nih kayaknya ada pakai ini ya, lilin mainan gitu ya? Ya ini kita kasih lilin supaya dia nanti nggak ngunci. Supaya nggak ngunci. Ya pada saat molding udah jadi, terus masukin kita pas mau produksi produknya, mau produksi partsnya, dia nggak ngunci kalau dibuka. Oh gitu, Mas. Molding itu pakai bahan fiber juga apa Mas? Iya, fiber. Oh pakai fiber juga. Beda nggak sama apa namanya? Untuk jadinya itu fibernya beda nggak? Apa sama? Sebenarnya sih kalau untuk molding kita kasih lebih tebel pasti. Oh molding pasti lebih tebel. Supaya bisa digunakan berkali-kali. Tapi bahan fibernya sama ya? Berarti layernya aja mungkin lebih banyak ya, lebih tebel ya untuk pembuatan molding. Nah ini memang kayak gini nih teman-teman bisa lihat di sini pembuatannya pakai apa tadi Mas bahannya ini? Infraboard. Infraboard. Terus dipasangin lilin di sini nanti baru ditimpa fibernya Mas ya? Fiber sama resin ya? Gel coat sama fiber sama resin. Oke, gitu. Nah, terus ini juga karena ini dibikin kayak gini biar gampang ngangkatnya Mas ya? Pas ngebukanya ya, gampang ya? Sebelumnya ini juga kita harus pastiin ini mulus. Oh iya, benar. Jadi teman-teman, ini tadi sebenarnya permukaan pintunya ini nggak rapi. Ini udah dimulusin, jadi mulusinnya kemarin diapain tuh Mas? Dipernis. Dipernis aja? Nggak ada yang pengok, nggak ada apa gitu? Kalau ada yang penyok kayak bumper tadi kan harus kita dempul, tapi kebetulan kalau ini enggak sih. Enggak ya, jadi cuma dipernis ulang aja ya. Oke, jadi ini juga udah dipernis, nih sama prosesnya juga kayak gini. Oke, terus ini akan bikin dua. Jadi pertama molding sini, molding luar. Habis itu kalau udah jadi kita balik molding dalam. Oh, sama kayak kap mesin jadi. Sama kayak kap mesin ya? Iya, jadi posisinya itu dua, itu dalam artian nanti digabungin lagi ya? Kayak sama kayak itu ya? Iya. Bagian luar dan bagian dalamnya. Kalau untuk gitu. Pintu kap mesin, bagasi biasanya ada outer, ada inner kan dua. Ada outer, ada inner. Kalau fender satu sisi aja. Kalau fender satu sisi aja? Ya. Bumper satu sisi aja. Tapi kalau kayak kap mesin, pintu, bagasi pasti ada luar sama dalam. Iya. Mas, kemarin sempat nimbang nggak nih Mas? Pintu ini berapa kilo Mas? Belum ya? Iya, nanti kita bisa timbang sih kalau udah kelar. Iya. Nah nanti kita akan bikin comparingnya pintu aslinya nih, tapi pintu asli ini kita udah keluarin ini ya, keluarin power window-nya semua, kacanya juga kita udah copot. Nanti kita timbang bedanya nih berat kosong pintu standar dengan berat pintu fiber itu berapa kilo. Pasti sih lumayan signifikan ya. Kalau menurut pengalaman lo bisa beda berapa kilo Mas? Bisa turun 40% kali ya kalau fiber. 40% ya fiber ya. Wah lumayan banget. Kali 3 pintu, belum kap mesin dan bagasi. Nah terus habis itu ini juga lagi proses ini Mas ya untuk bumper belakang ya. Iya. Kita lihat yuk di sebelah sana yuk. Banyak masalah jadi harus di. Nah nih tadi yang Mas Jasa bilang kalau ini kan permukaannya kan mulus ya, jadi cuma dipernis ulang. Nah, sedangkan bagian bumper belakang itu udah banyak bocel-bocel, jadi perlu dirapiin lagi. Kita lihat aja prosesnya. Oke, ini bumper bagian belakang dari Civic Vario kita, dan ini lagi proses pendempulan karena emang harus dimulusin bener-bener Mas ya. Ini lagi karena awalnya udah nggak sempurna ya, jadi. Nah, Mas, kalau yang pintu itu kan dipernis ya. Ini kan didempul ulang. Nah nanti dicat dulu di pernis apa langsung pernis saja? Kayaknya kita langsung pernis ya. Langsung pernis ya? Oh epoxy dulu. Epoxy pernis ya? Oke, berarti nggak usah dicat, di epoxy pernis karena emang cuma buat bikin moldingnya aja ya. Nah terus desain kita itu kan pengen memang basicnya itu dari body standar ya Mas ya? Tapi kan kita pengen ada perubahan gitu kan. Nah termasuk bumper belakang ini nanti gimana tuh Mas? Kalau bumper belakang mungkin nanti akan ngejar besaran fender belakang yang udah di white. Oh jadi ngikutin nanti bagian pinggirnya ya? Iya. Bagian fender belakang itu kita akan white juga kebetulan. Nah rencana kita nih Mas, bagian fender depan belakang itu akan nge-white naik berapa senti Mas? Kalau normalnya kan maksimal 3 cm kiri, 3 cm kanan. 3 cm kiri, 3 cm kanan ya? Tapi terserah nanti Mas Iksan punya, misalnya mau 2,5 juga. Oh gitu ya? Ya udah. Maksimal sih 3. Oke, maksimal 3. Nah, memang untuk mobil balap itu kan rencananya juga mobil ini juga gua sih rencananya pengen pakai ring 17 dan offsetnya itu memang kita mau bikin keluar banget, makanya kita perlu bikin white body. Nah, biar lebih pas nanti ngukurnya yang pasti kita akan bawa velgnya, kita akan fitting ya Mas ya. Kita akan fitting, jadi kita tahu ukuran yang pas itu berapa, 2,5 cm kah, 3,5 cm kah penambahannya dari fender standar. Nah, jadi di selanjutnya kita akan pasti bawa velgnya untuk fitting. Berikut bannya kita pasang, gitu Mas ya. Gitu. Nah, ini juga udah
Udah sebagian besar nih udah lepas nih Mas ya? Iya. Nih ngebukanya tinggal angkat aja gitu Mas? Nanti ya, tapi pasti ada beberapa, butuh 2 orang lah ya. Mesti hati-hati ya, pelan-pelan ngangkatnya supaya ya. nggak ada luka sih. Supaya nggak ada luka. Nah nanti kita lihat nih, nanti kalau udah dibuka, nanti kita lihat permukaan sebelah baliknya itu kayak gimana. Biasanya lebih mulus Mas yang sebelah dalam ya? Iya. Kayak yang tadi itu di kap mesin itu kan ya? Karena kan pasti kalau kita bikin molding, bagian yang akan terlihat yang terekspos tuh harus mulus. Oh oke. Terus nanti ini trimmingnya banyak karena ini kan pasti dilobangin. Oh dilobangin ya? Iya kan seperti aslinya. Sesuai aslinya ya. Jadi ini cuma buat penguatnya aja, tulangan di bagian bawahnya. Nah, Mas, tadi kan lo sempat bilang nih Mas, fiber yang kita pakai ini beda Mas. Bedanya apa Mas sama fiber-fiber pada umumnya Mas? Dari proses pembuatan aja sih. Dari proses pembuatan ya. Iya. Tapi kalau bahan sama? Bahan sama. Bahan sama ya. Ini proses pembuatannya adalah dengan metode vakum ya Mas ya. Iya. Jadi memang bisa kita bilang ini reinforced fiber ya. Iya. Yang pasti reinforced fiber itu akan lebih kuat dan lebih enteng hasilnya dibandingin cuma pakai resin cocol doang ya Mas ya. Karena resinnya pasti akan banyak banget kalau cuma dicocol doang. Oke, untuk hari ini prosesnya segitu dulu. Besok kita akan balik lagi ke bengkel, kita akan lihat lagi di mana perkembangannya karena memang kita harus sesuai target. Balap 2022 rencananya itu akan dimulai bulan Maret. Nah, sedangkan sekarang kita udah tanggal 15 Desember, jadi persiapan kita sangat-sangat singkat. Nanti setelah bodi selesai semua, kita akan bawa ke Engine Plus untuk perakitan mesinnya. Nah, nanti bagian mesin juga ada yang spesial. Kita belum kasih tahu kita pakai mesin apa. Yang pasti spesial banget untuk The Civic Story ini. Halo semua, sekarang kita udah kembali lagi di JS Garage dan beberapa proses juga udah selesai. Termasuk ini bagian kap mesin, bagian dalamnya, ini juga udah selesai dan udah bisa diangkat dari moldingnya. Sekarang kita lihat ya bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentuknya benar-benar seperti aslinya. Namun di sini belum di trimming, jadi nanti bagian pinggirannya, lebihannya ini akan kita trimming dan nanti akan dipasangkan dengan bagian atasnya. Nah ini bagian sebelah dalam. Jadi biasa kan ada orang bikin fiber, bikin bagian atasnya terus cuma dibikin bagian tulangnya. Nah cuma kalau ini kita benar-benar dibikin percis kayak moldingan aslinya, kayak kap mesin aslinya maksudnya. Bagian atas atau bagian luarnya akan ditempel ke bagian dalamnya. Ini bagian sebelah dalam. Nah nanti kurang lebih akan ditempel seperti ini. Nah, jadi layer bagian luar dan bagian dalam ini akan menyatu. Nanti akan ditempel. Tuh. Jadinya seperti ini. Ini bagian luarnya, ini bagian dalam. Memang moldingannya dibikin terpisah. Nah, ini moldingannya teman-teman bisa lihat. Moldingannya juga ini pembuatannya menggunakan kap mesin aslinya. Jadi bisa sama percis. Nggak ada beda sama sekali. Nah, cuma nanti buat ngentenginnya lagi supaya lebih enteng, nanti bagian yang nggak perlu-perlu nih rongga-rongganya kita akan bolongin. Semua akan kita bolongin dan akan jadi lebih enteng. Nah, satu lagi yang udah selesai, ini fender bagian kanan. Cuma ini modelnya menggunakan model EK9. Dan kalau kita ngikutin model EK9 ini standarnya masih kurang kembung ya. Pasti kita akan modifikasi lagi. Cuma memang kita pakai cetakan asli dan kita akan pasangkan ke mobil. Nanti baru diukur penambahannya apakah menjadi lebih keluar 2,5 cm atau 3 cm. Nanti kita fitting barengan sama velgnya. Nah nanti ini kita pasangin. Terus untuk menambah downforce-nya di bagian depan, kita juga akan menambah kanard. Seperti apa kanardnya? Nah ini memang bukan punya buat kita, bukan buat Vario. Ini buat FT86, makanya ukurannya juga lebih besar. Tapi kurang lebih yang namanya kanard itu bentuknya seperti ini. Kita nanti bikinnya model add-on aja, jadi kita nggak build-in sama bumpernya. Yang kayak gue bilang di video-video sebelumnya, supaya kita lebih mudah untuk nyeting mobilnya. Apakah perlu atau tidak, jadi nanti kita bisa lepas atau pasang. Atau kalau memang nanti kanardnya kegedean, kita bisa ganti dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi presetnya lebih mudah di track dengan model add-on. Jadi kita nggak bikin langsung yang built-in dengan bumpernya. Nah kalau ini bahannya fiber. Sedangkan yang bahan karbon, seperti ini. Nah ini bahan karbon. Ini memang, tapi belum di trimming ya. Sama kayak fiber itu.
bagian luarnya ini juga nanti akan di-trimming. Tapi kurang lebih karbon itu seperti ini. Enteng banget, jauh banget beratnya dibandingin ini. Ini udah kayak, apa ya, udah kayak kertas kali ya. Terus juga kalau kita ketok, suaranya itu percis kayak plat. Karena ini karbonnya, karbon pre-preg, atau biasa kita bilang dry carbon. Mantep banget suaranya. Oke, sekarang kita di bagian pembuatan molding dari pintu. Nah, pintu bagian belakang ini kanan dan kirinya juga udah selesai untuk tahap pembuatan pertamanya. Ini lapisan layer bagian luarnya dulu yang kita bikin. Jadi lapisannya bagian luar itu rencananya akan ada 2 tahap dan 1 tahap bagian dalamnya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, di sini udah dilapisin sama serat karbon juga untuk pembuatan moldingnya. Dan di sini juga ada benjolan-benjolan yang berfungsi nanti untuk mengatur presisi pada saat penyatuan antara bagian luar dan dalamnya. Nah, ini bagian pintu depannya juga prosesnya juga masih berjalan. Ini akan ditempelin juga dengan lapisan fiber untuk pembuatan molding. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa lihat ini ada bagasi bagian belakang. Ini juga kita akan buat dengan bahan fiber karena kita pengen mobilnya semaksimal mungkin menjadi lebih enteng. Nah, di sini bagian bagasi belakangnya di sini juga akan dilakukan pengecekan apakah bodinya ini masih mulus atau enggak. Karena memang jangan sampai nanti udah pada saat dibuat molding ternyata bagasinya lari atau bagiannya ada yang bocel-bocel. Ini juga akan dirapihin dulu baru ditempelin dengan lapisan fiber untuk pembuatan moldingnya. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka sama video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Ridwan Hanif dan gue Ican.99 dan follow Instagram JS Garage, linknya ada di bawah sini. Sampai jumpa di video berikutnya.